Warga Kareba, Baji-Bajiji saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Janotli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang kakak di Makassar tega menyetubuhi adik kandung hingga hamil 3 bulan. Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba menahan 3 tersangka korupsi pengadaan unit pengolah pupuk organik yang merugikan negara hampir 700 juta rupiah. Jelang pemberangkatan kloter pertama jemaah haji embarkasi Makassar pertengahan Mei 2023, masih ada 461 calon haji yang belum melunasi biaya haji. Kita awali berita Makassar hari ini dengan informasi kriminal. Seorang kakak di Makassar tega menyetubuhi adik kandungnya hingga hamil 3 bulan. Korban disetubuhi pelaku 2 kali pada tahun 2016 dan terakhir Januari 2023. Seorang pria di kota Makassar ditangkap Satuan Reskrim Polrestabes Makassar setelah menyetubuhi adik kandungnya hingga hamil 3 bulan. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan orang tua. Polisi meringkus pelaku di wilayah Rapocini. Dari pemeriksaan polisi, tersangka melakukan aksi bejatnya 2 kali pada tahun 2016 saat korban masih kelas 4 sekolah dasar, serta terakhir pada Januari 2023. Korban disetubuhi pelaku saat orang tua keduanya dirawat di rumah sakit. Karena korban ini kelihatan perutnya agak membengkak sama keluarganya, sehingga dia dilaporkan dan interogasi sama keluarga, di mana yang melakukan itu adalah kakak kandungnya sendiri, sehingga mereka melapor ke polisi dan polisi melakukan pemeriksaan dan melakukan visum serta mengamankan pelaku, melakukan pemeriksaan, dan sekarang kakaknya ini sudah kita tetapkan tersangka. Motifnya ya karena dia suka sama adiknya, di mana dia pun orang kurang bergaul juga, dan kondisi keluarga juga orang tua sakit. Akibat perbuatannya, tersangka yang bekerja sebagai pemulung itu dijerat pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Polisi meringkus seorang warga lanjut usia di Sombaopu, Kabupaten Goa karena mencabuli cucunya yang berumur 9 tahun. Saat hendak dibawa polisi dari rumahnya, pelaku nyaris diamuk massa. Seorang kakek berumur 70 tahun dilaporkan mencabuli cucunya yang berusia 9 tahun. Setelah sang ibu melapor ke polisi, ayah dan paman korban bersama sejumlah warga segera mendatangi rumah pelaku yang hanya berjarak 100 meter di wilayah Sombaopu, Kabupaten Goa. Mereka kesal hendak menghakimi pelaku. Polisi yang cepat tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa yang jumlahnya terus bertambah. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena warga termasuk keluarga korban yang tersulut emosi ingin menghajar pelaku dengan batu, tapi digagalkan polisi. Pelaku akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan mobil polisi. Untuk proses penangkapan tadi kan sempat sangat dramatis karena banyak massa, karena sakit hati atau kecewa dengan perlakuannya pelaku, sehingga tadi ingin dimassa oleh keluarga dari korban. Saat ini sedang menjalani sementara pelaku sekarang di mana? Sudah diamankan di Polres Goa dan dalam pengembangan, dalam penyelidikan untuk melakukan proses lebih lanjut. Pelaku membujuk korban, mengajak ke kamarnya untuk kemudian dia buka celana dan dia cabuli itu anak di bawah umur. Ini hubungan antara pelaku dan korban apa ini? Tetangga. Tidak, maksudnya ada hubungan keluarga atau? Tidak ada. Tidak ada ya. Ini berarti diiming-imingi korban? Dibujuk rayu. Ya. Pelaku kini masih diperiksa intensif penyidik perlindungan anak dan perempuan Polres Goa.
Korban juga diperiksa terpisah dari pelaku yang terancam 9 tahun kurungan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang kuli bangunan di Kota Makassar diringkus polisi karena tega mencabuli anak tetangganya yang berumur 13 tahun. Pelaku berulang kali melakukan aksi bejat di rumahnya sejak Januari hingga Maret 2023. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar meringkus pria umur 41 tahun usai dilaporkan mencabuli anak tetangganya. Pelaku diketahui berpacaran dengan korban yang berumur 13 tahun. Kuli bangunan tersebut berulang kali mencabuli korban di rumahnya di kawasan Tamalate sejak Januari hingga Maret 2023. Bahkan pelaku sempat mengancam korban tidak melaporkan pencabulan yang dialaminya. Namun aksi bejat pelaku terungkap setelah foto bugil korban disebar ke guru mengaji hingga melaporkannya kepada keluarga korban yang berujung laporan polisi. Perbuatannya ini sudah dimulai dari Januari sampai dengan Maret, mana dalam perkenalan pelaku melakukan cabul dan sekaligus melakukan menyimpan foto kemaluan daripada korban. Kemudian dilakukan pencabulan yang dimana lupa kejadiannya, waktu dan tempatnya. Sehingga kita melakukan penangkapan dan kita tahan pelaku, yang dimana sementara korban ini lagi dikonseling di rumah aman. Kondisi korban kini masih menjalani pemulihan di rumah aman, sedangkan pelaku mendekam di penjara maksimal 15 tahun. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sementara itu, 3 tersangka korupsi pengadaan unit pengolah pupuk organik ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba. Akibat perbuatan ketiga tersangka, negara rugi hampir 700 juta rupiah. Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba menahan 3 tersangka korupsi pengadaan unit pengolahan pupuk organik tahun 2021 hingga 2022 dengan anggaran 1,8 miliar rupiah. Penahanan ketiganya usai 3 bulan pemeriksaan berkas. Penyidik juga telah menerima bukti hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Bulukumba hampir 700 juta rupiah. Ketiga tersangka berinisial ZP sebagai ketua tim teknis di Dinas Pertanian Bulukumba, AAM serta Z selaku pelaksana kegiatan. Mereka terancam maksimal 4 tahun penjara. Meski masih mengembangkan penyidikan, penyidik mengakui bakal ada tersangka baru. Terkait penetapan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi program unit pengolah pupuk organik atau UPO tahun anggaran 2022, bahwa ZP, AAM, dan J ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik mendapatkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, saat ini para tersangka dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Kerugian negara itu sebesar 698.853.200 rupiah. Dari total anggaran? Dari total anggaran 1,8 miliar. Pasal yang kami sangkakan yaitu primer, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman Minimal 4 tahun ya, pasal 2. Sebelumnya pada 16 Februari 2023, kantor Dinas Pertanian Bulukumba sempat digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba. Dari 10 saksi yang diperiksa, termasuk tim teknis program, 3 orang diantaranya menjadi tersangka, kemudian ditahan penyidik. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.